Ya, pemirsa, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu masih banyak menemukan pelanggaran yang dilakukan para calon legislatif terkait pemasangan alat peraga kampanye di lokasi yang tidak diperbolehkan. Ya, sementara masyarakat menyarankan agar para caleg memanfaatkan media sosial dan teknologi serta membuat acara gathering untuk memaparkan visi misi mereka. Memasuki masa kampanye, alat peraga kampanye mulai dipasang di berbagai sudut kota. Namun pemasangannya masih banyak yang melanggar aturan. Seperti alat peraga kampanye calon legislatif berbentuk baliho, pamflet, spanduk maupun stiker yang berada di Jalan Gatot Subroto dan Jalan Tebet, Jakarta Selatan, serta Jalan Otista dan JPO di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, alat peraga kampanye dan bendera partai politik tidak boleh dipasang di lembaga pendidikan, tempat ibadah, kantor pemerintahan, fasilitas umum, tiang listrik, pohon, dan box listrik. Ketua Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Zubri menyatakan pihaknya menggandeng Satpol PP, Badan Pajak, dan Dinas PTSP untuk mengawasi alat peraga kampanye yang tidak mengantongi surat izin. Jika sudah diberikan surat peringatan namun alat peraga kampanye tidak dicabut dan dipindahkan, maka Bawaslu akan memberikan sanksi terberat, yakni tidak diperbolehkan memasang alat peraga kampanye lagi. Sebenarnya sanksinya dalam pelanggaran administrasi itu kan hanya untuk ditegur pertama, apabila masih dilakukan maka dieksekusi langsung untuk diturunkan. Ya, diberikan kalau hanya pelanggaran APK ya hanya sebatas untuk dicopot atau tidak diberikan kesempatan untuk memasang APK lagi. Sebagian masyarakat menyarankan agar para calon legislatif memanfaatkan media sosial dan teknologi yang ada untuk menyampaikan visi misi program mereka. Tidak hanya itu, masyarakat menyarankan agar para caleg ini mengadakan acara gathering dengan mengundang milenial ketimbang membuang uang untuk membuat baliho. Karena ke sosial media, karena buat apa lagi bikin gede-gede kayak gitu, soalnya kan sekarang ini kan udah era digitalisasi, modernisasi, jadi semuanya tuh all about gadget, all about teknologi, jadi semuanya all about social media. Jadi menurut aku sih ya mungkin efektifnya ya memang lebih larinya ke campaign ke media-media sosial media aja gitu. Kalau kayak gitu jadul banget, kan sebenarnya bisa, kalau tindakan peraga bisa pertama di sosial media jelas. Nah, mereka bisa mengadakan kegiatan, misalkan ngadain gathering atau apa, mengundang millennials, ya tinggal kampanye di situ, alat peraga dijelaskan di situ. Itu akan lebih menarik buat millennials daripada hanya ngabis-ngabisin duit buat masang baliho, ditempel di spanduk atau di tiang-tiang. Milenial juga nggak tertarik, lagian ini siapa orang nggak jelas. Melalui surat keputusan KPU nomor 157 dan 156 yang mengatur lokasi pemasangan alat peraga kampanye untuk pemilu 2019 mendatang, seperti di jalur protokol, rumah ibadah, sekolah, sarana umum dan fasilitas umum, serta tempat-tempat seperti terminal ini tidak diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye pada pemilihan umum 2019 mendatang. Namun di sejumlah jalan protokol di wilayah DKI Jakarta masih terlihat banyaknya alat peraga kampanye untuk Pileg 2019 mendatang. Khusus di jalan protokol di Jalan MH Tamrin seperti di tempat saya berdiri saat ini, sudah tidak ada lagi alat peraga kampanye untuk Pileg 2019 mendatang yang terpasang seperti di tiang listrik ataupun di JPO di Jalan MH Tamrin ini sudah bersih, tidak lagi ada alat peraga kampanye. Tidak hanya itu, sebagian masyarakat menyarankan agar alat peraga kampanye ini di media sosial dengan memanfaatkan teknologi agar tidak merusak lingkungan di wilayah DKI Jakarta. Dari Jakarta, Igustius Reningsi, Luri Pusma, Jak TV.